Demi memenuhi gaya hidup dan pamer di media sosial, sejumlah anak muda rela melakukan berbagai cara termasuk melakukan aksi kriminal. Ada dua kasus terbaru yang viral di media sosial, bahkan mereka menggelapkan uang miliaran rupiah. Kecenderungan hidup dalam hedonisme membuat anak muda masa kini terjebak dalam hutang, bahkan melakukan aksi kriminal. Seorang karyawan di toko My Beauty Store di Serang, Banten dilaporkan lantaran diduga menggelapkan uang 1,3 miliar rupiah. Penggelapan itu dilakukan sang karyawan selama 2 tahun sejak ia bekerja. Terlapor yang diketahui berinisial F disebut-sebut adalah orang kepercayaan atasannya. Ia yang mengatur dan memegang pencatatan keuangan toko kosmetik dan kecantikan itu. Uang yang ditilepnya diduga digunakan untuk membeli barang-barang mewah dan berlibur ke sejumlah destinasi wisata terkenal di Bali. Kasus ini menjadi viral di media sosial. Bahkan netizen mengutuk pelaku yang berani melakukan aksi kriminal demi untuk memenuhi gaya hidup dan pamer di media sosial. Kehidupan foya-foya saya. Selain kasus karyawan toko kecantikan, ada juga seorang penanggung jawab event organizer yang viral di media sosial karena mengaku menggelapkan uang konser yang akan digelarnya untuk foya-foya dan bayar hutang. Ia menilep uang kegiatan yang mencapai 1,5 miliar rupiah karena uangnya digunakan untuk foya-foya dan membayar hutang kegiatan konser musik yang direncanakan batal digelar. Padahal, di lokasi sudah berdiri panggung yang megah dan akan menghadirkan sederet bintang tamu. Tim Liputan BUniverse. Apakah betul hedonisme telah menjebak generasi muda untuk berbuat apa saja demi hidup glamor dan pamer di media sosial? Lalu bagaimana sebenarnya untuk kita bisa mengatur keuangan dan tidak terjebak utang, apalagi melakukan aksi kriminal? Kita akan berbincang dengan Pak Mulyono, Financial Educator. Pak Mulyono, selamat siang. Selamat siang. Ya, Pak Mulyono, kalau Anda sendiri melihat dua kasus ini seperti apa, Pak Mulyono? Wah, kalau saya ngelihat ini memprihatinkan, Mbak, anak-anak muda dengan gaya hidup yang mewah, mau cepat, nggak mau capek, tapi mau langsung terima duit. Itu tuh, Mbak, yang memang memprihatinkan. Semuanya harus kan direncanakan gitu loh, Mbak. Apa yang mau dicapai itu yang direncanakan. Tapi kalau ini hidupnya gaya mewah, tapi dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Jadi mau instan gitu ya, Pak Mulyono? Betul. Anak muda sekarang kayak apa-apa mau instan, apa-apa mau instan. Mau cepat dapat duit, mau cepat dinikmati. Nah itu yang memang harus perlunya edukasi gitu loh, Pak. Apakah Anda juga melihatnya memang ada generasi tertentu yang memang jadi karena zaman yang berbeda kemudian akhirnya jadi lebih konsumtif dan lebih mementingkan gaya hidup? Betul, Mbak. Ya sekarang anak-anak sekarang kelihatannya lebih mau enaknya aja, kemudian apa ya, mau cepat, mau semua serba instan dengan gampang. Pengen mendapatkan langsung misalnya dengan utang atau kemudian cara bayarnya gampang deh, nanti lihat aja hari esok gitu. Dan dengan spontanitas dia langsung mengeksekusi tanpa merencanakan lagi, tanpa memikirkan jauh ke depan. Jadi tidak ada plan jangka panjang gitu ya Pak Mulyono. Sebenarnya dalam sisi pengelolaan keuangan kan ada ya, boleh untuk memberikan porsi anggaran untuk hiburan begitu ya. Tapi sebenarnya idealnya berapa persen sih kita boleh untuk menyisihkan pendapatan kita untuk memenuhi gaya hidup? Nah gini Mbak, segala sesuatu apa yang memang dihasilkan oleh kita, apa yang punya menghasilkan, harus direncanakan berbagai pos-pos pengeluaran. Ada yang memang pos dalam perpuluhan atau zakat yang memang diberikan, kemudian investasi, kemudian juga memang buat proteksi, kemudian juga buat biaya hidup sehari-hari, dan juga ada buat berapa persen juga untuk buat hobi, liburan, semuanya itu dilakukan dengan direncanakan, jadi nggak mungkin besok langsung libur loh ya.
anggarannya seperti harus misalnya tahun depan mau liburan misalnya ke Bali gitu. Nah itu harus ditabung secara rutin untuk tiap bulan. Jadi tidak besok mau ke Bali ya langsung berangkat, uangnya nggak ada, minjem. Nah itu memang nggak boleh. Sebaiknya memang direncanakan jauh-jauh hari, kemudian disisihkan dari penghasilannya sehingga siap. Jadi harus menghindari ajakan-ajakan spontan begitu Pak Mulyono. Karena kan anak-anak zaman sekarang mungkin ada juga yang ya udah besok kita liburan gas gitu. Itu berarti nggak boleh. Kalau ada simpenannya boleh, tapi kalau nggak punya, nah itu yang nggak boleh. Nah kalau Anda bilang harus disisihkan jauh-jauh hari, berapa persen idealnya untuk kita menyisihkan pendapatan kita per bulan supaya kita juga nggak akhirnya ngutang ketika harus memenuhi kebutuhan kita sehari-hari? Nah, kalau porsinya itu kan kembali lagi sesuai kebutuhan, ya Mbak ya. Kan ada biaya hidup sehari-hari, kemudian ada lagi untuk kebutuhan investasi, kemudian juga ada lagi yang memang buat tabungan nih, buat pengisian, buat hobi. Kalau saya sih, anjurannya adalah 10% untuk sosial, 10% lagi investasi, kemudian 10% lagi untuk memang proteksi. Nah, kalau memang buat hobi penting, itu 10% lagi. Nah, sisanya memang untuk kebutuhan sehari-hari. Itu sih, Mbak. Oke, 10% sosial itu termasuk hiburan begitu? Bukan sih, Mbak. Itu kembali lagi karena penghasilan kita ini nih. Oh, berarti nggak ada hiburan sama sekali, Pak Mulyono? Enggak, 10% lagi yang memang buat hobi itu, Mbak. Buat hobi yang memang sekalian buat ya kalau sekarang kan beritanya sekarang ngomongnya healing lah gitu ya Mbak. Oke, nah ini tapi ada kemudian yang menganggap untuk kemudian liburan karena kita bisa foto, bikin konten, ini jadi investasi untuk personal branding. Anda setuju dengan perspektif ini Pak Mulyono? Ya kalau itu memang dia miliki dan direncanakan, it's okay. Tapi kalau memang cuma hanya gaya-gayaan, saya nggak setuju sih, Mbak. Jadi harus betul-betul dilihat ya, betul-betul ada outputnya secara konkret begitu menurut Anda? Yes, betul. Jadi semuanya harus direncanakan, semuanya harus ketika memang mau personal branding, ya semuanya itu harus direncanakan. Jadi tidak boleh secara spontanitas. Mungkin terakhir secara umum ini kan karena tentang bisnis ya dua kasus ini ya. Seharusnya seperti apa juga untuk kemudian mengelola keuangan pribadi dengan bisnis yang tengah dijalani? Nah, kalau memang udah punya bisnis, kalau sudah punya penghasilan, kalau memang tidak bisa mengatur, carilah coach atau mentor, financial educator yang memang mengerti sehingga bisa bertanya kepada coachnya itu yang mana, bagaimana mengembangkannya, bagaimana mengatur perencanaan keuangannya. Jadi nggak semata-mata memang sendiri gitu loh, karena memang itu ada ahlinya gitu loh Mbak. Supaya kemudian tidak jadi berantakan ya. Baik, terima kasih Pak Mulyono, Financial Educator sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Salam sehat.